apakah mereka itu disita dokumennya? Enggak. Nah, kalau mereka tidak disita, pasal 32-nya di mana? Iya, Itu Januari. benar. Saya wisudanya Maret. Oh iya, Maret, Dan benar. tidak mungkin ini sudah dicetak kalau kita belum membereskan semua syarat. Alat-alat bukti saya udah lihat tuh USB kita di Kejaksaan Negeri. Iya, betul. Kan ada satu tas yang kemudian dibuka, satu amplop yang kemudian kita buka. Kalau ditanyakan berapa persentase kemenangan kita, gini, hukum kita tidak bisa kita presentasikan. Apalagi 11.000 triliun persen. Ya, itu bukan persen lagi. Ya. Persen itu per 100. Ya. Kalau 11.000 triliun si dokter omon-omon itu Ya, ya, ya. dokter Ya. hasil lanjutan per yang palsu itu, nah itu ngawur ya. Gitu. Oke. Ya. Ya, Jadi gimana? Nggak bisa mendasarkan persen? Jadi karena hukum apa? itu kita tidak bisa mendasarkannya pada persentase. Oke. Karena apa? Karena hukum bukan matematika. Betul. Ya, hukum bukan matematika. Hukum adalah menegakkan kaidah berdasarkan peristiwa. Oke. Ya. Jadi ada dua hal di dalam ilmu hukum yang disebut dengan dasolen dan dase. Ya. Dasolen itu adalah kaidah norma yang dibuat oleh negara atau kita sebut sebagai kaidah hukum yang tujuannya adalah memberikan guideline kepada warga negara, penyelenggara kekuasaan supaya tidak boleh melanggar hukum. Ya. Artinya baku gitu ya. Baku. Tapi kaidah itu tidak mungkin akan berarti kalau tidak ada peristiwa hukumnya. Makanya di dalam ilmu hukum selain dasolen ada namanya dasein. Dasein itu adalah sesuatu yang senyatanya, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum kita hari ini adalah kita menguji pra peradilan terkait dengan pasal 32. Dua alat bukti permulaan yang cukup. Ya, untuk pasal 32. Untuk pasal 32. Dan peristiwa hukum yang kita uji ini tentu punya landasan yuridis. Dan dari serangkaian persidangan pra peradilan yang kita lakukan, Mas Roy, dari mulai kita mendaftarkan surat permohonan, kemudian juga kita mendapatkan jawaban atau eksepsi dari termohon dan turut termohon, kemudian kita melakukan replik, kita melakukan replik dan mereka melakukan duplik, dan kemudian setelah itu kita masuk ke dalam proses pembuktian. Kalau ditanyakan ada harapan, saya kira kita punya harapan. Tapi kita tidak bisa mempresentasikan. Kenapa saya katakan ada harapan? Yang pertama, selama proses persidangan pra peradilan berlangsung, Mas Roy, termohon tidak mampu membuktikan di dalam persidangan ini dan tidak mampu menghadirkan satu saksi pun yang katanya dalam surat termohon, surat jawaban mereka 148 saksi diperiksa, tetapi tidak seorang pun seorang saksi yang terkualifikasi dia melihat, dia mendengar, dia mengalami suatu peristiwa pidana yang disebut pengrusakan dokumen elektronik. Apalagi ahlinya juga bukan ahli yang di BAP, dan ketika ahli yang didatangkan itu meskipun itu profesor sehormat saya kepada profesor yang bersangkutan dari Riau itu, dia tidak bisa menerangkan soal ITE. Lah padahal yang dipertanyakan tuh soal ITE. Betul, Mas Roy. Dia hanya pakar hukum pidana. Lah kalau pakar hukum pidana ditanya ITE, ya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung, Cok. itu kayaknya seseorang deh, Mas Roy, suka ngomong gitu. Iya, jaka sembung. Saya tahu namanya. Nah, betul yang AA, apokat palsu. Ya, apokat. Dan juga AA, dia A saja. Oh, A saja. Karena A depannya tuh nggak ada sebenarnya. Andinya tuh nggak ada sebenarnya, gitu. Ya, siap. Iya. Oh, gitu ya, Mas Roy ya? Betul. Betul. Nah, jadi artinya gini, Mas. Saya menambahkan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum saya yang luar biasa dalam judul saya lagi live dengan pengacara pucuk. Pucuk daun yang lagi naik daun itu kayak bagian ulat lagi naik. Nah, itu apa? Karena ketika ahlinya dia dihadirkan, di samping dia tidak mengerti soal ITE, dia juga tidak bisa menjelaskan tentang dua alat bukti yang memang benar-benar itu berkualifikasi sebagai alat bukti. Jadi kebanyakan alat bukti yang dihadirkan itu atau barang buktinya kebanyakan hanya untuk pasal-pasal 310, 311 atau 433, 434 pada KUHP yang baru. Good, Mas Roy. Nah, jadi artinya apa? Ya, kita yang kita peraperkan memang bukan semua pasalnya. Tapi hari ini kita memperaperkan pasal 32. Ada pertanyaan. Loh, pasal 35-nya gimana? Tunggu tanggal mainnya. Jadi gini, Mas Roy, selain tadi adalah saksi yang tidak ada satupun melihat, adalah alat bukti surat. Betul. Nah, dari daftar alat bukti surat yang kemudian diperlihatkan kepada kami, Mas Roy, selama proses persidangan pra peradilan, baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi jaksa itu membawa daftar
Alat bukti. ya. Barang bukti. Oh, Mohon maaf, daftar ya. barang bukti. Ya, barang bukti dulu, dokumen yang disita. Ya. Dan berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti, ada 712 dokumen barang bukti. Luar Dan biasa. dari 712 dokumen barang bukti itu, Isinya apa itu? isinya itu yang kebanyakan berkenaan dengan proses politik Pak Jokowi. Loh, kok malah politik? Contoh saya ambil. Malah politiknya Ya, gimana? contoh saya ambil. Ya. Ada surat fakta integritas, ada surat dukungan partai politik dari menjadi wali kota, saat menjadi wali kota, gubernur dan menjadi presiden. Ngapain itu? Kemudian juga ada surat dukungan partai politik Ya. kepada yang bersangkutan. Padahal yang kita persoalkan Bukan itu. bukan itu kan Mas Roy? Kalaupun yang kita persoalkan pencemaran nama baik dan fitnah, bukan itu. Kecuali berkenaan dengan proses Politik. dengan jabatan dia sebagai Ya, presiden. iya. Jadi itu mungkin kalau ditanya, Pak, kenapa Mbak ini? Itu surat saya bawa sudah atau belum? Bolak balik. Parah lah. Tapi ada satu lagi Mas Roy. Boncos. Ada satu lagi Mas Roy. Ya, Dari 712 surat itu. barang bukti itu. dokumen surat Ah. yang disita, Ah. saya melihat kok tidak ada satupun yang berkenaan dengan pasal 32 dan pasal 35. Iya, karena Tidak ada barang bukti elektronik dokumen elektronik ya. yang disita, Dan dokumen elektronik itu kecuali diunggah. makanya Ada USB Nah, dan itu gini. punya pelapor. Betul. Nah, itu itu dokumen elektronik nggak Mas Roy? Loh, itu yang namanya pasal 5 ayat 1. Ya. Di dalam Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 tahun 2016 dan Ya. 1 tahun 2024. Itu tidak hanya kita membaca di pasal 5 ayat 1 bahwa pasal 5 ayat 1 memang berbunyi dokumen elektronik atau data elektronik adalah dokumen yang sudah dijadikan alat bukti hukum yang syah. Tapi tidak bisa yang syah itu, oh ini ada gambarnya, nggak bisa. Harus dalam kajian akademiknya, harus bisa diakses. Makanya ketika hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu, Pak I Ketut Darmawan mengakses langsung Ya. situs dari Dian Sandi, Ya. dan ternyata situs Dian Sandi itu harus bisa diakses langsung begini, Ya. nggak bisa kemudian hanya di print out saja. Ya. Ternyata situs Dian Sandi itu yang katanya isinya Ya. ijazah Ya. itu tidak rusak Iya, dan masih betul. utuh. Jadi Sama seperti aslinya. jadi yang terbukti 32-nya. sebentar Mas. Hmm. Yang diunggah itu adalah video saat Mas Roy ada di Rakyat Bersuara. Loh, Sementara yang disebut dokumen elektronik Bukan yang diunggah rekaman di Sandi, elektronik. ini kan bukan rekaman elektronik. itu bukan dokumen elektronik tapi dokumentasi elektronik. Ada tasinya. Oh, beda ya? Beda. Dokumentasi elektronik dan pemiliknya adalah Studio TV iNews. Artinya yang memiliki host atau itu adalah iNews-nya. Hostnya juga Mas Aiman Wicaksono, ya. Artinya itu sumbernya, source-nya adalah dari, bukan saya yang posting. Padahal dalam pasal 32, saya harus bisa terbukti melakukan perubahan, modifikasi, mengunggah. Siapa yang mengunggah? Ya, yang mengunggah adalah iNews Oke. atau Studio TV. Berarti Mas Roy saya mau tanya. Ha. Ini sekaligus belajar juga Oh, sama-sama. dari seorang ahli telematika. Mas Roy, di dalam daftar list barang bukti itu ada beberapa USB. Ya, ya. Saya sebut saja ada USB-nya Pak Jokowi. Oke. Ada USB Lecumanan. Ah, Ada USB yang Ya. diserahkan oleh Ya. Andi Kurniawan dan Samuel Sweken. Samuel Sweken, ya. Ya. Dan dari daftar USB yang diserahkan itu berkenaan dengan download video Mas Roy waktu Ya. di LC, Ya, betul. waktu Mas Roy di Rakyat Bersuara, Atau waktu di atau Sentana podcast sama Sentana. Ya, atau di Abraham Bersama. Ada di Abraham sama Speak Up. Ya. Nah, saya jadi pengen tanya nih Mas Roy tadi itu ya, bagus juga. Berarti itu lebih kepada dokumentasi elektronik. Dokumentasi elektronik. Dan Bukan surat elektronik Betul. atau informasi elektronik Dan yang berkenaan dengan pokok perkara, bukan ya? ini salah alat bukti. Kenapa salah alat bukti? Pasal 32 itu adalah seseorang yang kemudian bisa disangkakan melakukan unggahan. Unggahan itu adalah uploading. Barang bukti USB tadi adalah proses downloading. Mengunduh. Beda kan? Mengunduh dengan unggah. Mengunduh itu kayak ada pohon mangga. Kita ngunduh. Itu namanya kita turunkan ke bawah. Tapi kan kita nggak bisa ngunggah, emangnya kita bisa nempelkan lagi. Jadi artinya USB itu sebatas alat bukti ketika mereka baik itu Jokowi, Lecumanan dan lain sebagainya itu mengunduh, mengambil. Bukan ini yang diperlukan. Yang diperlukan adalah siapa yang mengunggah. Sementara yang mengunggah tidak mengalami peristiwa, tidak mengalami kerusakan dan Betul, perubahan. harusnya dipertanyakan apakah iNews
Apakah kemudian rakyat ini rakyat bersuara ya? Apakah ILC? Apakah kemudian juga situs-situs yang lain ya? Gitu? Apakah mereka itu disita dokumennya? Enggak. Nah, kalau mereka tidak disita, pasal 32-nya di mana? Iya. Harusnya mereka-mereka yang kemudian mengunggah itulah yang bisa. Kecuali saya punya akun. Dan sekali lagi saya pastikan, saya tidak punya akun sosial media saat itu. Dan kecuali begini Mas Roy, memang ada beberapa video yang tadi rekaman digital, rekaman elektronik. Itu ada beberapa memang sudah di take down. Oh ya. Tapi oleh orang yang mengupload sendiri. Betul. Jadi nggak masalah sebenarnya di take down. Kalau memang itu menjadi alat bukti hukum yang sah. Jadi ini sudah kebalik 180 derajat. Yang dipertanyakan itu siapa yang mengunggah dan siapa uploadernya. Bukan siapa yang mendownload. Yang mendownload atau downloadernya itu bisa siapa aja kan? Jadi, bebas. Alat-alat bukti saya udah lihat tuh USB kita di Kejaksaan Negeri. Iya, betul. Kan ada satu tas yang kemudian dibuka, satu amplop yang kemudian kita buka. Dokumentasi elektronik dengan dokumen elektronik beda jauh. Ya. Yang mereka ambil itu sekedar dokumentasi. Meskipun itu bentuknya dokumen, tapi itu dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan pasal 32. Karena pasal 32 harus mengambil dari source-nya. Dari sumbernya. Dan sementara sumbernya masih utuh. Sumbernya masih utuh dan harus diambil dari orang yang melakukan upload, orang yang melakukan atau uploadernya. Ini hanya diambil dari para pelapor yang merupakan downloadernya, yang mengunduhnya, bukan mengunggahnya. Jadi ini beda 180 derajat ya. Saya nggak sampai 11.000 triliun derajat itu enggak. Karena derajat itu hanya ada 360. Iya. Ya, jadi saya nggak pernah hiperbolik kayak si dokter palsu omong-omong itu, gitu Pak. Itu. Jadi itu penting banget Mas. Jadi artinya moga-moga ya sekali lagi Pak Hakim Tunggal, Pak Iketut Darmawan bisa benar-benar mengerti. Karena apa? Saya melihat gini, saya minta pendapatnya Mas Gawat. Ya, boleh. Ada banyak sekali upaya penyesatan atau upaya pemengaruhan atau penghasutan ya dari pihak-pihak yang kemudian kita mohonkan dan yang turut mohon untuk mengarahkan seolah-olah yang kita mohonkan itu adalah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi sudah masuk, dan enggak, kalau sudah masuk dalam pokok perkara itu tidak bisa lagi disidangkan di pra peradilan. Nah itu. Betul, nah, padahal sebenarnya kan kita tidak menyentuh pokok perkara, meskipun yang kita bahas itu pokok perkara. Tapi kita tidak masuk ke dalam pokok perkara. Ya, gimana? Ya, jadi gini Mas Roy. Kita sudah memberikan batasan yang signifikan pada saat kami menyusun surat permohonan pra peradilan. Berkali-kali di dalam surat permohonan pra peradilan, baik secara lisan juga maupun secara tertulis, kami sudah katakan bahwa kami tidak masuk ke pokok perkara. Tetapi pengujian terhadap dua alat bukti itu memang agak sedikit menyerempet ke pokok perkara, karena tidak bisa dihindarkan. Itu kalau istilah anak-anak sekarang bicaranya di pinggir jurang. Nah, betul. Bahkan kakinya udah masuk ke jurang. Betul. Tetapi karakteristik dari pra peradilan adalah dia mempersoalkan pokok perkara itu, tapi tipis-tipis aja. Tidak sampai pembuktian perbuatan ini terbukti atau tidak terbukti. Kita tidak membuktikan unsur pasal 32, tetapi kita mempersoalkan alat bukti. Kan alat bukti persoalkan harus melihat pada unsur pasal 32. Kan nggak mungkin kita mau bicara apa itu dokumen elektronik, apa itu surat elektronik, apa itu mengubah. Kalau kita nggak melihat unsur, kan kita menghayal dong. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kita masuk ke pokok perkara, saya kira begini Mas Roy, itu hal biasa. Dan hakim pra peradilan saya kira juga paham juga, karena selalu termohon dan turut termohon ketika di challenge dalam pra peradilan, selalu alasan mereka selama ini begitu. Jadi ini alasan klise sebenarnya. Klise, dan bisanya cuma itu. Bahkan yang lebih lucu lagi, yang ketika saya mendengar waktu itu, saya kan agak terlambat ketika ahli ya. Tapi saya masuk pada saat yang tepat. Ketika kemudian saya waktu itu baru pulang dari UNJ ya, ngambil ijazah asli ya. Ijazahnya asli itu ya. Sekarang ketemu lagi mempermasalahkannya. Nanti lama-lama saya dipermasalah. Oh itu kertasnya. Kemudian setelah disobek bukan tulisannya UNJAS, pokoknya nanti apa ini permasalahan para termohon. Aduh, ada aja. Termasuk yang slip of tongue. Iya, termasuk slip of tongue. Lagi-lagi, memang saya di depan sini sempat slip of tongue. Waktu itu saya mengatakan bahwa saya itu melakukan ujian terbuka, ya. Itu adalah pada tanggal 23 Januari. Nah, waktu itu saya bilang 2026. Padahal ini aslinya. Nah, ini Januari 2024. Oh iya ya, ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Ini bulan Januari 2024. Ini sidang. Ini sidang terbuka. Jadi oke lah. Kalau ini waktu itu dikatakan Roy Suryo salah. Oke,
Saya slip of tongue di sini. Tapi kan tidak, slip of tongue kan tidak berarti Tidak adalah berarti palsu. sesuatu itu dikatakan Iya. melanggar hukum dan palsu. Karena kemudian sidangnya, ujian terbukanya, ada fotonya nih. Ini fotonya ketika sidang terbuka. Kebalik. Nah, gini. Ya, jelas ya. Iya, Ini iya, jelas tuh tanggalnya 23 Januari 2024 tuh agak ketutup. Iya, Jadi iya. ini nama profesor-profesor yang ada. Iya, Dan kemudian dikatakan, masa wisudanya lebih dulu dari sidangnya? Ya makanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala tuh memberikan kita tuh pikiran, otak Pikiran. itu untuk berpikir. Ya ini foto saya ketika wisuda, ya di Sentul International Convention Center Ya. pada tanggal 6 Maret Ya. 2024. Sebentar, sementara Wisudanya- foto yang tadi Mas Roy menggunakan toga, sebentar. Setelah Mas Roy berhasil Betul, mempertahankan proposal Ya. disertasi ya di hadapan penguji. Ini sebelum penguji. saya berhasil, Ya, sebelum benar. saya dinyatakan lulus. Ini masih promovendus. masih promovendus ya. Kalau cowok itu promovendus, kalau Ya. cewek itu promovenda. Ya, betul. Ya. Kemudian setelah Mas Roy saya- dong mempertahankan disertasi Oh, iya. dong. Ya, ini. Diuji oleh para dosen profesor, pembimbing. ya, semuanya. Ah, Ada dosen bimbing, ada dosen penguji, iya, penguji. ada juga penguji luar, Ya, ya, betul. yang di luar dari UNC juga ada. Betul, Mas Ya, Roy. Jadi semuanya ada. Saya biasa menghadiri sidang doktoral, jadi saya paham benar. Nih saya ketika sudah dinyatakan lulus. Nah, berarti ini pada saat Mas Roy sudah diumumkan Sudah diumumkan lulus. bahwa saudara promovendus, Ya, berhak saudara berhak menyandang gelar doktor. atau DR dengan segala kewajiban Ya, dan yang tugas melekat pada gelar tersebut. Betul. Nah, kemudian ketika tadi di wisuda, ya, ini foto wisudanya mana? Orang-orang tanya kan. Nih loh foto ketika saya wisuda. Lah. Soalnya ada yang mengatakan begini, Mas Roy. Ah, Masa pakai toga dulu sebelum wisuda? ya nggak boleh. Loh, tadi kan pada saat seseorang mahasiswa Dinyatakan promovendus lulus, dinyatakan memang boleh. lulus, Ya. kemudian di kepalanya itu dipasangkan toga bahwa gelar doktor itu sudah sah. Dan Ya. seseorang itu kalau sudah dinyatakan sah, Mas Roy, Sudah. mau wisuda tidak wisuda itu Betul. Ini loh ya. Ini bukti ketika saya di wisuda. Dan satu bukti lagi, wisudanya tanggal berapa nih? Saya ketika bersama istri, enggak ya, ini saya sendiri. Ya. Lihat tuh tanggalnya. 6 Maret 2024. 24. Berarti ujian terbukanya adalah 23 Januari 2024. 2024. Maaf kalau kemarin saya akui, saya kemarin agak tergesa-gesa mengatakan 2026. Ya, Ya. itu wisudanya 2024. Enggak, semuanya pada tahun 2024. Ya. Ya, dan yang satu Januari, yang satu adalah Ya. Maret. Dan yang paling penting, meskipun sudah ada ribut-ribut, katanya kan ada para termul itu yang mempermasalahkan di UNJ ya gitu. Alhamdulillahnya, meskipun itu sudah ribut ya gitu, saya tetap pada tanggal 15 Juli kemarin ya, saya tetap mengambil yang namanya ijazah, nilai ijazah asli. Kalau yang punya ijazah tunjukin dong. Iya. Ini ada ini, Yang asli ada watermarknya. Ada nih. watermarknya, ada Kelihatan. embossnya. Padahal ini difotokopi loh. Iya, ini scan, Ini scan. asli. Ini scan asli ya, bukan yang kata si A tadi itu. Ketika di acara Rabu Besar, bilang, ini scan asli, cocok. Ternyata itu hanya modifikasi dari uploadingnya Dian Sandi. Kalau ini asli. Dan bukan hanya ini. Ini sebentar, saya mau uji dulu. Ya. Saya mohon maaf, saya mau uji dulu Mas Roy. Silakan. Iya. Pertama ada emboss. Ya, Ini ada embossnya ya. ada watermark. Kemudian kedua ada watermark Ya, Universitas watermark. Negeri Jakarta. Ya. Kemudian Ada yang lintasan ketiga stempel. ada lintasan stempel yang kena ke jas dan foto. Ya, betul. Clear ini. Clear. Ya. Kemudian sebenarnya ada juga ini segel emas. Oh ya, segala mas. Ya, gitu. Ada semuanya. Ini segel khusus. Iya, ada semuanya. Dan ijazah itu akan dilengkapi, tidak akan lengkap tanpa yang namanya transkrip akademik. Nih transkrip nilainya. Coba saya lihat nilainya Mas Roy. Ya, itu nilainya. S3 doktor. Ah. Kemudian IPK-nya 3,86. 3,86 ya. Gitu. B-nya cuman 1. dua, ada dua. Ada 2 ya. B-nya Jadi 2. IP saya bukan di bawah 2. Kan ada yang IP-nya di bawah 2. Ya, saya IP-nya 3,86. Iya. Dan ini asli dengan predikat Iya. sangat memuaskan. Ya. Clear. Nah, Sebenarnya Mas Roy, kalau IPK 3,86 ini sebenarnya ini udah cum laude. ya, cuman Cuman saya- mungkin biasanya kalau orang nggak cum laude, biasanya cum Saya laude itu agak panjang. harus waktunya pas. Maksudnya apa? Saya terus terang, saya memang sempat cuti. Ya, Ya. karena waktu itu saya masih ada di dalam partai. Ya, benar. Dan ketika saya tidak, gini ya, kesibukan di partai kan luar biasa. Ya. Sehingga saya terpaksa pamit dari partai. Saya kemudian mengundurkan diri dari partai untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah selesai. Sebenarnya Mas Roy, secara nilai akademik ini cum laude.
Ya, saya jujur aja, saya tahu. Iya, Saya tahu. 3,75. Nah, tapi ada syaratnya. Ya, Cum harus laude itu tepat harus waktu. tepat waktu. Nah. Tidak boleh melebihi Ya. tenggang waktu yang tahun. ditentukan Ya. oleh Itulah, universitas. kampus. Saya memang tidak tepat waktu. Kalau saya kalau berkata iya, tapi kalau buat tidak. Tapi saya tidak melanggar aturan apapun. Dan Ya. sekarang ada yang berusaha itu. Katanya dia plagiat. Yang sudah menguji plagiat itu kampus UNJ sudah menguji dengan turnitin. Ya. Dan itu di bawah daripada rasul. Dan menguji turnitin tidak dengan satu bab itu aja yang diambil. Harus bab 1 Ya. sampai bab 5. Itu baru yang namanya uji. Ya, karena gini Mas Roy. Bukan berarti hanya satu Apa sih bab saja. gini? Mohon maaf ya. Apa sih yang disebut dengan plagiat? Saya ini pernah menulis skripsi dan saya pernah menulis tesis. Ya, jadi saya tahu ketentuan plagiat atau plagiarisme. Plagiat itu adalah kita mengambil hasil karya seseorang, kita comot, kita masukkan dalam tulisan kita, satu tanpa menyebut referensinya. Ya, betul ya Mas Roy ya? Betul. Seolah-olah itu adalah hasil karya ilmiah ketika. Dan datanya juga yang diambil itu adalah data dari yang kita ambil. Ya. Kemudian hasilnya juga hasilnya mirip atau sama, hanya diubah. Misalnya tadinya PT Maju Berkembang, kemudian jadi PT Berkembang Maju. Nah, itu baru namanya itu plagiat. Jadi namanya kita comot dari hasil penelitian orang, kita ubah dengan teknik kita, sehingga seolah-olah kita mendapatkan hasil penelitian terbaru. Itu namanya plagiat. Dan harus plagiat dari bab 1 sampai bab 5. Dan satu lagi Mas Roy, satu bab kayak gitu. Plagiat itu ada bobotnya. Ada rentannya, ada range-nya gitu loh. Kalau hasil dari UNJ sudah memastikan bahwa UNJ itu range saya kalau dicocokkan dengan namanya turnitin, itu maksimal di bawah, berapa? Maksimal kalau UNJ itu 20%. Oh, 20% dari hasil karya ilmiah ya? Kalau saya memang kebetulan 17%. Jadi itu clear. Perkara ada kampus yang lain yang itu di bawah 10%, ya itu silakan, itu kampus lain. Karena gini Mas Roy, namanya dalam kita menulis, kadang-kadang kita terbawa dalam tulisan seseorang, sehingga kita membangun argumentasi yang mungkin mirip dengan orang tersebut dan kita tidak sebut, tapi itu ada batas toleransinya. Betul. Dan ada batas toleransinya. Landasan teori, misalnya dari siapa? Itu harus kita bunyikan juga di situ. Dan Betul. nggak bisa kita mengambil teori misalnya dari Wilbur, kemudian di sini kita ubah menjadi Burwil. Nggak boleh. itu pelanggaran akademik. Kasihan orang yang sudah menghasilkan karya itu gitu. Dan plagiarisme lagi satu lagi adalah kita lihat pada catatan kaki. Betul. Kalau yang dikutip itu tidak catatan kakinya atau tidak ada dalam daftar pustakanya. Betul. Jadi menentukan suatu plagiarisme itu karena gini, untuk dunia pendidikan, plagiarisme adalah dunia kejahatan yang luar biasa. Persis. Dan sekarang itu lagi coba di jahat ya, lagi coba dikejar, lagi dimirip-miripin. Contoh lagi, ini bukan plagiat tapi mungkin sudah tapi lupa. Adalah nama orang yang namanya Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu katanya adalah dosen pembimbing. Waktu itu sebelum diributkan dia bilang itu dosen pembimbing skripsi. Betul. Bolak-balik. Padahal tidak ada nama Kasmujo di skripsi. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Betul. Itu pun ditulis Profesor Doktor pada skripsi yang konon katanya tahun 85. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor itu pada bulan Maret tahun 86. Beliau belum mengucapkan pidato guru besarnya. Jadi ini lain ya. Sebelum saya dikukuhkan sebagai atau diwisuda sebagai doktor atau dipastikan sebagai doktor, itu juga tidak boleh menggunakan toga. Baru ketika sudah lulus baru saya menggunakan toga. Perkara wisudanya kapan? Itu persoalan teknis, itu persoalan teknis. Tapi kan yang penting ketika seorang promovendus berhasil mempertahankan karya disertasinya dalam sidang terbuka dan kemudian mendapatkan penilaian dan kemudian hasil putusan rapat dewan penguji bersama promotor, kan ada promotor kopromotor. Ada penguji dalam, penguji luar, dan hasil keputusannya adalah disertasi tersebut diterima sehingga promovendus dinyatakan lulus dengan gelar doktor dan berhak menyandang gelar itu selesai. Betul. Makanya waktu itu itu putusan hukumnya itu. Produknya itu nanti bisa diambil kapan aja. Makanya kan produknya kan orang bilang kan kemudian mana kok ijazahnya baru diambil sekarang. Ya nggak apa-apa. Saya Mas Roy, mohon maaf, saya belum doktor, tapi saya sering menghadiri sidang doktoral. Betul. Jadi saya tahu gitu loh. Jadi setelah nyatakan lulus itu memang kita pegang ini. Ini namanya surat tanda lulus. Perhatikan baik-baik kalimat saya ketika yang dipermasalahkan waktu itu ya. Saya waktu itu jelas betul mengatakan, mana anunya? Saya mengatakan, ini ijazah S1 saya.
Kalimat saya begitu. Ini ijazah S2 saya mengatakan begitu. Dan ini S3 saya nggak bilang ijazah. Dan ini S3 saya. Perhatikan lagi kalimatnya. Jadi nggak ada yang kemudian saya mengatakan ini ijazah saya. Enggak, saya tahu ini bukan ijazah. Mas Roy, mohon maaf. Ya. Saya waktu lulus S1 pertama kali dari UI. Ya, Saya juga dikasih ini juga surat tanda lulus. Dan semua mahasiswa, bukan mahasiswa, semua yang sudah dinyatakan lulus itu sebelum dicetak ijazahnya dikeluarkan ini tanpa batas waktu. Betul. Artinya kita juga boleh ngambil kapan saja. Boleh ngambil kapan saja. Makanya, dan itu digunakan untuk melamar kerja. Kan para baik ke pemerintah, baik ke swasta. Wah, itu ijazahnya pasti cetak baru itu. UNJ harus bertanggung jawab. Cetak baru gimana? Ini tanggal 31 Januari tahun 2024. Baru ini kemudian. Itu, tuh. Mas Roy lulus bulan Januari juga dinyatakan lulus itu sidang serata muka 23 Januari. Oke, berarti benar. Ini 31 Januari. Benar. Saya wisudanya Maret. Oh iya, Maret. Dan benar. tidak mungkin ini sudah dicetak kalau kita belum membereskan semua syarat. Syarat akademik, syarat administratif, betul. Syarat finansial. Ya, itu ada semua. Makanya saya wisuda. Nggak boleh orang wisuda kalau misalnya dia belum lulus atau belum bebas perpustakaan istilahnya. Belum bebas pembayaran, nggak boleh. Ini yang mempersoalkan orang yang nggak ngerti sebenarnya. Ya, tapi ya udahlah. Dia boleh-boleh aja dia sok-sok ngaku ngerti, sok ngaku sebagai wakil alumni. Ya kita lihat saja lah nanti. Tapi Mas Roy, aku ingin kembali lagi kepada Pak Kasmojo tadi. Oh iya, ini menarik. Karena akulah yang membaca berita acara pemeriksaan Pak Kasmojo. Oh, udah di sidang. Oh iya dong, secara sah loh ya. Iya, secara sah. Saya membacanya secara sah, tidak melawan hukum. Kami sudah dapat karena saya bacanya justru di hadapan hakim. Ya. Pada saat termohon, yaitu Polda Metro Jaya menyerahkan alat bukti, mereka menyertakan beberapa BAP. Betul. Termasuk salah satunya. Ada 2 BAP, yaitu BAP Pak Jokowi dan BAP-nya Pak Kasmojo. Dan saya bacanya di hadapan hakim. Dan hakim membolehkan. Memang saat itu ada keberatan. Jangan baca terlalu lama. Hakim mengatakan nggak apa-apa. Bapak saya kasih hak untuk baca, silakan baca. Karena Bapak punya hak hukum untuk baca. Dan yang menarik, hanya si termohonnya diam. Dan yang menarik begini, seorang mahasiswa kalau masuk itu kan dia langsung didampingi oleh dosen pembimbing akademik. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Gafur yang baca. Apakah Pak Kasmojo pada saat tahun 80 itu sudah menjadi dosen pembimbing akademik dan apakah pangkatnya sudah sah di situ? Gini, yang pertama Mas Roy, dosen pembimbing skripsi itu adalah Pak Ahmad Sumitro, based on BAP-nya Pak Jokowi. Betul, ya. Dan Pak Jokowi menerangkan dalam BAP-nya bahwa dia bolak-baliknya itu dengan Pak Sumitro. Ya. Lama waktu tahun 2017 tuh bolak-balik. Di depannya Pak Kasmojo. Iya. Ya memang Pak Ahmad Sumitro, mohon maaf, sudah nggak ada. Ya. Tapi kan nggak boleh kemudian dengan orang lain seolah-olah itu bolak-baliknya dengan orang lain itu. Nah, gitu. Ya. Kemudian terkait dengan peran dari Pak Kasmojo. Pak Kasmojo memang di BAP. Oke. Dan BAP-nya singkat. Ya. Mungkin tidak ditanyakan banyak hal. Ya, karena beliau sudah sepuh. Ya, karena beliau sudah sepuh. Dan sepertinya pemeriksaan itu di rumah Pak Kasmojo. Oke. Karena ada foto bukti pemeriksaannya ya. Nah, dan kelihatannya masih sakit saat itu. Pak Kasmojo itu hanya menerangkan beberapa hal. Ya, misalnya. Yang pertama, beliau adalah dosen pembimbing akademik, bukan skripsi. Akademik justru sebenarnya dari awal. Nah, masa masuk tuh harus dibimbing oleh dosen pembimbing akademik. Dan ada 4 orang mahasiswa. Oke. 4 apa 5? Ya. Yang menjadi mahasiswa bimbingannya. Oke. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Oh, dia mengatakan itu. Ya. Dan kedua, dimulai dari kapan saya nggak bisa buka di sini. Oke. Karena itu materi persidangan. Oh, siap. Nah. Karena itulah akan menjadi challenging buat kita. Betul. Untuk mengejar keterangan UGM dan keterangan Pak Jokowi. Jadi ada sesuatu di situ. Ya. Ada sesuatu kejanggalan besar. Karena sekali lagi yang namanya dosen pembimbing akademik itu adalah mulai dari awal. Saya dulu dosen pembimbing akademik, saya namanya Pak Bambang Setiawan. Tapi gini Mas Roy, kalau kita mau mencari kebenaran material, termasuk juga dalam perkaranya Bu Tifa, saya kira Pak Kasmojo tetap harus dimintai keterangan. Yes. Termasuk lewat Zoom. Nggak apa-apa. Karena sakit, dibenarkan, dibolehkan. Tetapi Pak Jokowi nggak boleh lewat Zoom. Oh iya, harus datang. Ya harus datang. Kenapa kami ingin datang? Karena dia saksi pelapor. Satu saksi pelapor, delik aduan absolut, tapi ada hal yang penting. Seorang saksi kan harus digali keterangannya berdasarkan juga apa yang ada dalam ijazahnya. Betul. Bagaimana kita mau tanya ini fotonya, ini kacamatanya, ini bibirnya yang kata bagus tebal. Kalau orangnya ada di Zoom
terus tiba-tiba sinyalnya rusak. Iya. Kita nggak bisa dapat keterangan. Makanya jangan lari dari tanggung jawab ya. Tetap harus Ya. datang. Nah, Dapur menurut Zoom. saya Pak Kasmojo harus tetap diperiksa lewat Zoom. Ya. Karena saya yakin dan jujur, kalau Pak Kasmojo ditanya beberapa pertanyaan kunci, beliau pasti akan jujur. Pasti. Karena dia susah waktu itu dalam video yang kebetulan waktu itu diambil oleh Sentana dan juga diambil oleh si Omon-Omon waktu itu. Ya, Mas Roy. Ya, dia mengatakan sejujurnya Pak Kasmojo. Iya kan? Gitu ketika ditanya, apakah Anda dosen pembimbing? Tidak, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Saya waktu itu masih pangkat 3B. Gitu. Keras betul dan lantang betul. Dan istrinya pun, Bu Kasmojo, ya hormat kami kepada Ibu Kasmojo yang juga menjaga warungnya Pak Kasmojo itu mengatakan, enggak, Bapak waktu itu masih apa istilahnya masih CPNS. Ya, Gitu. betul. Mike, Gitu, Mas Roy, apa? kita beberapa jam lagi akan menunggu. Oke. Ini ruang sidang utama Profesor Umar Seno Ya, Aji. betul, Ini betul. salah satu ahli hukum loh. Oh iya, betul. Umar Seno Aji ini salah satu terkenal, ahli hukum. Profesor Umar Seno Aji. Iya. Sekarang menjadi ruang sidang utama dan kalau teman-teman mengatakan ruang sidang pengadilan Jakarta Selatan kok kayak gitu ya. Memang ini ruang sidang sementara. Sementara, gedung sementara. Ini ruko ini sebenarnya. Iya. Rumah toko yang kemudian dipakai oleh pengadilan negeri karena kantor aslinya sedang direnovasi. Ya, gedung aslinya sedang direnovasi. Iya kan, gedung aslinya. Ya, maaf. gedung pengadilan Kadang-kadang sedang. Nanti termul bilang itu kantor, ruang sidang kok kantor. Ya, makanya ada kantornya. Tuh, ya kan? Itu memang ada. Ya, ya. Oke, kita Nah, Mas Roy, aku mau tanya satu, Mas. apa itu? Mas Roy yakin nggak Pak Jokowi hadir? Enggak. Iya, saya apa ya? Meskipun kita sangat berharap dan sangat mendesak dia hadir. Iya. Tapi akan ada banyak cara yang kemudian dilakukan untuk dia. Karena gini, perbedaan karakteristik dari sidang pra peradilan dengan sidang pokok perkara. Kalau di sidang pra peradilan itu, Mas Roy, kan speed trial. Oh iya, Jadi hakim itu sudah menentukan batas waktu. ya. Pemeriksaan saksi yang hanya boleh dilakukan maksimal dalam 30 menit atau 40 menit. Betul. Dan dibatasi waktunya nanti. Waktunya. Kita tunggu ya repliknya jam berapa, kita Ya. tunggu dupliknya jam berapa. Tapi kalau Pak Jokowi hadir di pengadilan, Wah. kalau hadir dari jam 9, mungkin saya mendengar dari beberapa tim kuasa hukumnya Bu Tifa, Wah, mereka akan mempertahankan Pak Jokowi sampai jam 10 malam. Iya, akan sampai 1000 pertanyaan. Hah? 1000 pertanyaan kan? 1000 pertanyaan. Dan dalam sidang pokok perkara tidak boleh dibatasi. Iya, dan bahkan Pak Al-Katiri salah satu kuasa hukumnya mengatakan ini sidangnya bisa 3 tahun loh. Karena katanya satu hari satu saksi. Iya, satu hari satu saksi, padahal salahnya sendiri ngajukan saksi sampai 148. Ya. Coba 148 itu kalau ke satu hari dan hari kerja Ya. berapa hari itu? 148 hari. Iya kan? Iya kan? 148 hari itu artinya itu sudah 3 bulan sendiri. Itu kalau full semua kan? Oh, beda dong. Kan sidangnya kan 1 minggu sekali. Ya makanya itu kalau Berarti 148 minggu. itu 148 minggu. ya setahun udah. Hah? Itu setahun sendiri udah. Setahun Iya. 12. Sehari kan ada kan lebih ya. Lebih dong, Mas Roy. Lebih. Sorry. 3 tahun kata Pak. 3 tahun benar. Belum ahli. Ahlinya 22. Ya. Belum Jokowinya sendiri. Hah? Jokowi kata Pak kalau kata Pak Al-Katiri 2 hari ya. Nah, makanya kita tidak yakin ya dia hadir karena segala cara sudah disiapkan. Nah, konon katanya sudah disiapkan sumpah. Nanti sesuai keterangan dalam BAP aja, nanti BAP dibacakan. Tuh, Oke, saya mau jujur aja. Kalau BAP-nya Pak vaksin. Jokowi dibacakan, itu nggak ada menerangkan yang 10% atau 5% hanya soal sekolahnya dia. Terus Iya. apanya yang mau dibuktikan soal ijazah Pak Jokowi? Makanya. Isinya adalah fitnahnya Mas Roy. Isinya adalah kajiannya Mas Roy. Kalau Isinya dianggap itu pencemarannya Mas Roy. anggap Bu ini, Tifa. anggap ini BAP dibacakan. Nanti BAP itu letakkan di atas meja. Terus BAP Anda merasa difitnah. BAP-nya ngangguk. Nah, ini berarti baru benar. Akurat jelas. Berarti itu namanya sidang dagelan. Makanya. Kasihan dong. BAP yang ditanya. Kasihan Kan dong bisa. untuk perkara besar. Ini kan perkara besar loh. Perkara sangat besar dan ini laboratorium hukum yang sangat baik Yes, good. untuk penerapan KUHP dan KUHP yang baru. Dan untuk pra peradilan termasuk juga adalah ini jadi kesempatan dan ayo masyarakat belajar dari permohonan pra peradilan kami karena Anda tidak dibatasi hak hukum Anda. Betul. Sepanjang Anda punya bisa mendalilkan sesuatu dalam pra peradilan, ayo monggo. Mulai saat ini ketika saudara ditetapkan sebagai tersangka dan meskipun berkas saudara sudah dilimpahkan ke pengadilan, jangan berhenti untuk mencari keadilan. Iya, karena KUHP baru mengatur itu.